lagi bareng sama Ibel Dom Mustang Ding wow. Gila. Canggu Lapa. Canggu nih ya? Canggu. Beli, engken nih beli. Engken nih beli. Bintang mau bintang. Dalin transport. Beli magic. Apa magic? Tisu. Seperti biasa Jumat jam 4.20 sore ada Ibel Dom Mustang di Wow. Yeah. Yes. Intro dulu. Intro. Oh, rilisan. Siapa aja? Ada Les sama Kercen. Turun dari langit. Turun dari langit. Lagu itu bilang kayak ongkos produksi lagu berapa. Oh, ya? Konsumen harus lebih bisa menghargai sang musisinya. Wah, keren. Gitu. Belum ada tuh ya, belum ada. Sampai dijabar. Ini cemerlang. Sampai dijabarin gitu, Boy. Iya, kemarin gue baca tuh Instagram dia kayak kirain gue itu nggak ada hubungannya sama lagu, emang dia pengen share informasi doang. Ada ternyata. Ada. Gimmick. Apa hubungannya sama turun dari langit ya? That's gimmick. Oh gitu. Keren. Ya. Lagunya. Marah. Habis les. Ada masih tetap anget itu si Meter Mouse. Meter Mouse. We Gila. go up. Ada Boys Got No Produktif ya? Brain. Boys Got No Brain. Klipnya Boy. Keren banget. Yang tentang ini Boy 98. Apa Itu- tuh? Oh, reformasi. Harian rakyat. Jadi Itu single lama tuh ya. single lama sebenarnya. Tapi dibikin Iya. visualnya Di baru. remake. Oh, visual doang. Iya. Visualnya yang baru. Bel, terus juga ngomongin soal rilisan, teman kita tengah ini juga baru Oh, rilis. iya. Makan. Makan orang gua bukan yang rilis, gua cuman ikut. Kok salaman? Jadi ada anak-anak Bandung namanya Green Flame. Green Ya, Flame. mereka juga cukup produktif. Terus mereka ngajak salah satu singlenya bareng sama gua. Terus bikin Judulnya apa, visualnya. Judulnya. Pandemic. Pandemic. Itu pun juga dikasih judulnya tuh pas kita lagi syuting video klip kemarin. Jadi masih belum ada judul. Belum ada judul. Iya, tapi kan terlalu Ya, 3D. terlalu bokak jadinya kalau makanya diganti aja jadi Pandemic. Ini pas syutingnya pas lu kemarin ke Bandung itu. Iya, dan gua kaget ternyata persiapannya yang emang udah pas gua datang tuh ntar bikin video klip. Wah, gua ngeliatnya kayak udah segala macam udah proper lah syutingnya. Jadi gua liat wah gila nih orang-orang kreatif juga ya. Parah men. Yoi. Apalagi kalau misalnya katanya ya malah warga 022 itu kreatifnya katanya lebih tinggi men biasanya katanya. Iya, mungkin Kalau gogon-gogonnya Gogon. Apa sih gogon? berita-berita gosip-gosip ondorgoron. Gorun. Pasir. Ya ngomong-ngomong ya, jadi makanya gua ngeliat kayak kaget dan tapi emang harus kayak gitu. Iya. Namanya kita berkarya ya. Betul. Karya ya. Apalagi si Dom ini ada di fitnya dia bikin semuanya main gitar megang, bass megang. Gampang kuncinya. Masa? Jangan kerja. Soal ngomongin rilisan, emang gua akuin ya, era-era generasi semakin ke sini, semakin muda. Idenya itu makin lengkap menurut gue. Iya, emang harus. Iya nggak sih, makin cemerlang, makin aneh nggak sih? Fresh kali ya bisa Fresh. dibilang. Yoi, Iya. fresh care. Wah, Masuk angin. ada kontribusinya Nggak ada kontribusinya fresh care. Aduh. Tapi emang bener ya, kalau misalnya kita berkarya tuh cara pengen kita ngebedain sama karya-karya yang lain ya kita mesti bikin ide gitu. Iya. Ide yang beda. Benar. Lu juga sama kan? Iya. Lu waktu bikin video klip Sabi terakhir siapa tuh yang punya ide? Bareng-bareng. Oh, Ada bareng-bareng. dari UPI juga ada. Ya itu salah satu upaya lah gimana caranya karya kita dilihat gitu berbeda sama orang lain tuh kita mesti kreatif. Apa ya saya keren. Dan bahkan boy, kreatif itu bukan cuma sekedar dari musik, dari video, apapun. Dari Kayak- industri apapun berarti ya? Makanan. Tiba-tiba ada martabak, toppingnya apa itu? Granit. Granit. Green Green tea. Yang gue tahu green tea buat ini deh minuman. Iya, sekarang Tiba-tiba banyak martabaknya, Boy. tukang pisang goreng, apa segala macam semua taruh green tea tuh. Kemarin sempat fenomenal tuh. Bener. Semua green tea. Masakan Padang green tea. Hah? Semuanya. Emang iya? Minumannya. Topping Roy. Waduh, Roy siapa ya? Royko. Roy Ricardo. Oh, kira Roy Dia Kiyoshi. ngomong, Roy, ada Roy Martin, Roy Kiyoshi. Roy banyak Kiyoshi, yang jelas iya. dong. Yoi. Informasi. Bahkan si Gordon Ramsay itu aja dia ngikutin kreatif. Dia belajar untuk masak rendang. Yoi, rendang. Gordon Ramsay boy, yang Asik. Master Chef.
Iya, tahu. Master Chef. Iya bener. Iya. Iya, keren men. Tapi emang bener nggak, maksud gua makin kesini tuh zaman makin orang-orang gila yang punya ide-idenya ya. Parah. Kayak ngelakuin inovasi. Yo. Intinya makin kesini ya makin kreatif gitu. Betul. Bahkan ada fun fact-nya, Bo. Fun fact-nya, Apa itu Mas fun fact-nya? Teh. Iya, Apa iya. itu? Bisa, gua kan manusia paling terpelajar. Ya nggak sih? Jadi Ah, emang apa lagi lu bilang? terpelajar. Oh. Lu. Ah. Kirain gua Jogja doang kota terpelajar. Lu juga ya? Ada fun fact gini, Boy. Fun fact, Jadi, apa tuh? jadi menurut PBB, ada nama institusinya, itu dari tahun 2002 sampai 2015, berarti 13 tahun tuh ya. Industri kreatif itu tumbuh mencapai 150%. Go. Dari jarak 2002 sampai 2015. Go. Jadi selama 13 tahun, itu industri kreatif emang pendapatannya makin gede. itu kenapa di Indonesia ada Backcraft tuh ya? Ya, Itu yang Indonesia. untuk nanganin Apa sih Backcraft tuh, Man? Backcraft. Badan Ekonomi Kreatif. Betul. Oke, itu tahun berapa ya? Backcraft ya? Lu punya Kayaknya banyak baru- waktu nggak? Ya mungkin dari beberapa tahun belakang ya. Jadi pemerintah pun juga udah mulai aware gitu Iya, betul. sama industri kreatif ini. Betul. Bisa jadi devisa negara juga. Ya, dan bisa juga menjadi penghasilan kita sebagai orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Betul banget. Jadi tema kita untuk episode sekarang, Kreatif atau mati. Kreatif atau mati. mantap. Jadi intinya Anjay. kreatif atau mati, kalau orang-orang yang bergerak di industri kreatif, mereka kan cari duit dari sana tuh. Betul. Membutuhkan kreativitas. Iya. Kapan matinya nih? Saya udah siap-siap. Enggak, jangan mati Jangan, dulu. jangan. Bentar dulu. Utang-utang Nanti aja. beres-beresin dulu. Iya, keluarin dulu single, Buktikan kreativitas lu. Iya, Jadi Mak. orang-orang pelaku industri kreatif ini mau nggak mau mereka tuh emang bertumpu kepada kreativitas untuk bertahan hidup. Iyalah. Makanya kita sebut kreatif. Kalau automati. Kalau lu nggak kreatif lu mati. Betul. Lapar, nggak makan. Lapar nggak jajan, makan, nggak bisa bayar ngerokok, kontrakan, nggak bisa bayar cicilan, ada cicilan. nggak bisa Ujung-ujungnya deketin cewek. Beli token. diteleponin debt collector. Aduh, lari-lari. Bener. Tabrak mobil. Ya, Mati. juga. Cuman gara-gara nggak kreatif. Nggak kreatif, gempa bumi. Mati. Jadi gitu men. intinya. Iyalah. Kalau menurut lu sendiri, lu kan sekarang juga bergerak di industri kreatif Betul, kan? betul. Lu bikin musik segala Bener, macam. bener. Nah, menurut lu Iya. kreatif, menurut lu definisi menurut lu? Kreatif. Sesuatu yang beda dari biasanya. Oke. Kalau menurut gue, beda dari biasanya. Pangling nih. Kreatif juga loh. Jadi Mas Teng dibotakin kreatif. Ya, boleh lagi. Boleh. Coba Mas Teng, definisi. Mas Teng. Kalau buat gue Kreatif. kreatif itu baru. Oh berarti Oh, gue baru. kalau beli sepatu bilangnya, gue mau beli sepatu kreatif. Gak apa-apa. Tadi sih briefing disuruh serius. Gak apa-apa. Emang tadi kan briefingnya gitu. Iya. Lu Kalau dua- lu- kalau lu dua yang tololnya, nah gue yang sedikit. Coba. Ayo coba. Oke, coba. Sekarang kita dengerin kreatif, definisi kreatif menurut Dom. Yes. Kreativitas adalah salah satu bentuk ide dan gagasan yang dimiliki seseorang kemampuan untuk memberikan ide dari yang berbeda daripada orang lain. Googling. Ide enggak juga sih. Ya googling. Cuman gua ngapalin dari briefing 2 hari yang lalu. Tapi gokil masih hafal ya. Supardo Mantap. Karman namanya. Suparno Karman. Supardo Karman. Supardo. Menurut dia. Oh, menurut dia. Tapi itu menurut dia, menurut Iya. saya, kreatif adalah Panjang juga ya. Tadi ini berarti tadi ada yang versi dia nginget-ngingetnya. Oh, iya. Ini versi kreatifnya nih. Wah, Oke. menurut gua kalau kreatif itu adalah berkreasi untuk dikasih tip. Jadi lu berkreasi untuk dikasih duit. Berarti kreatif. Kreatif. Ini kita ngomongin kreatif nih. Nah, Mas Teng nih. Mas Tapi Teng. lu kan sebagai produser. 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 Yoi. Asik. Apa ini maksudnya? Produser. Ini Kok biasa. gini? Itu kan membutuhkan kreativitas. Kreativitas. Berarti lu juga salah satu pelaku industri kreatif. Betul. Ah, Nah, ada kiat-kiat atau upaya-upaya yang lu lakuin gitu supaya lu tetap nggak kelaparan. Oke. Gue berak. Lu makan berak lu. Enggak. Karena Nah, gini, maksudnya apa? gue punya momen di mana gue memikirkan sesuatu itu di saat berak.
Oh, itu inspirasi di situ. Yoi, ngerokok. Teng, lu gue ya kalau misalnya yang gue tahu tuh kalau berak tuh belum yang brok gitu loh boy. Itu berak tuh. Berak brok gitu. Hati ambeien lu. Gue mah dicicil pelan-pelan. Segerbong. Jadi nggak ditanyain. Pas lu lagi buang air besar tuh. Oh iya, itu Kenapa momen tuh? momen dimana kayak gue bisa mikir kayak oke, gue denger lagu gue misalkan ya, Iya. lagu gue atau lagunya siapa-siapa, terus gue liatin campaign-nya, promonya. Itu ide atau mungkin suara air ya, atau suara kran, atau gue nggak tahu Oh, mungkin deh. Tapi emang keadaan momen jiwa lu lagi tenang gitu ya? Iya sih, iya nggak tenang banget sih mikir utang juga sih. Dan itu tempatnya dimanapun. Enggak. Ya di kamar mandi lah, masa berak di mana? Iya dimanapun di depan rumah, berak ini gue. Saya ngapain berak? Emang dia musang di mana aja? Iya ya. Oh gue. Kiat-kiat lu untuk kreatif. Apa ya? Gak tahu gue. Pantesan selagu doang 2 tahun ya? Pantes selagu 2 tahun ya? Dia aja nggak tahu. 2 tahun, iya. Oh, dia mau rilis bentar lagi. Yoi. Lihat aja story-nya, lagi begini-begini nih. Apa tuh? Lagi rekaman. Oh, ditunggu Story-nya ya. di mute gitu kan. ditunggu Supaya ya. tahan, supaya fresh. Yoi, fresh care. from ya itu lagi. Kita panggilkan aja. Scares. Dom. Jadi nggak jawabnya lu? Udah tadi. Oh, Dia udah. nggak tahu, Nggak katanya. tahu gue. Kalau gue kreatifnya datang gitu aja, tiba-tiba lagi moodnya enak, ada. Kalau moodnya lagi nggak enak, ya ke sono. Dapat Oke, lagi oke. ya. Enggak. Ya, berarti. Oke, ntar gue ngerespon itu. Ada terus dia. Kalau gua apa ya? Gua baca aja sih paling. Baca apaan? Apalagi zaman sekarang ya. Kalau gua punya definisi tuh bukan definisi ya, lebih kayak pemahaman si kreatif itu kan sebetulnya terinspirasi dari segala sesuatu gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Nah, itu jadi menimbulkan suatu kreativitas dari seseorang ketika dia dapat referensi, ilmu. Nah, dia aplikasikan tuh dia jadi sebuah kreativitas yang baru gitu menurut dia. Jadi kalau kiat-kiat gue sih, apa lu lihat? Gue lagi lihat sana. Gue lagi mikir. Gue tahu. Lu kenapa ketawa? Cek. Lu kenapa ketawa? Dia ngomong serius gitu. Lu gua nggak ketawa dong. Serius dong. Gua nggak ketawa. Dia yang itu dulu dong. Gue nggak berani lihat lu soalnya ntar gue ketawa juga. Jadi gitu aja lah, gue buka internet, googling, nonton YouTube. Ntar juga nempel sendiri gitu. Wah, anjing ini orang keren. Apa ya. layarnya? Ya. Hah? Layarnya kan buram gua. Jadi nonton misalnya ya, nonton video. Wah, anjing ini keren nih orang bikin video gini. Ya udah, gua aplikasiin, gua bikin aja gitu. Yang mudah-mudahan ketika gua ngebikin karya pun bisa menginspirasi orang lain. Jadi menginspirasi dan terinspirasi. Gitu aja. Berarti emang menurut lu untuk menuju kreatif emang harus ada referensi kayak Iya. sesuatu yang lu oh ini bisa dikembangin. Ini gimana. Itu makanya kenapa gue bilang mungkin ya penalaran gue kenapa industri kreatif meningkat tuh karena memang si informasinya udah mudah diakses sekarang. Betul. Kalau zaman dulu orang Teknologi. Iya, Betul. teknologi informasi itu yang ngebikin mungkin sekarang si pelaku-pelaku industrinya makin banyak segala macam yang tadi tiba-tiba pisang goreng ada toppingnya green tea segala macam kan. Menurut lu industri kreatif apa sih yang lagi berkembang sekarang ini? Kan makanan udah, musik kita, apalagi? Oh banyak. Apa? Digital. Clothing. Iya, clothing. Dengan adanya era teknologi ini mereka makin apa ya, budget marketing jadi mungkin makin tipis. Mereka bisa sebar portofolio mereka dengan Makin rame jadinya. Iya. Makin rame. Salah satu bentuk berkreasi gitu kan. Iya. Gimana caranya nih gue bikin clothing laku, dia bikin ide-ide sesuatu yang baru. Kemarin di internet gue lihat ada pameran fashion show di era pandemik. Itu semua pakai green screen. Oh, gue kirain pakai ini lagi pandemi. Nggak, karena aneh. Jadi pakai apa ya? Pakaiannya cuma pakai patung, apa sih namanya? Manekin, dipakein pakaian yang baru-baru mereka. Manekin. Sorry. Jadi nggak nih? Makanya jangan lihat mukanya. Gue nggak suka kalau dipotong-potong kayak gini, bosnya. Ayo dong. Menor, bro, menor. Galak nih episode sekarang nih. Iya. Pasti semakin galak ya. Manekin. Itu menurut gue salah satu bukti kreativitas ya. Ide. Iya, karena itu di wilayah-wilayah pakaian, fashion. Menurut tuh pakai manekin tuh ide. Ya itu karena apa ya? Kalau lu datang ke Mangga 2 semua manekin semua yang dipajang. Makanya. Kagak ada ide-idenya itu ide lama. Mangga 2 tuh banyak tanda Nggak tanya. lagi deh gue berpendapat. Iya, makanya lu kurang valid. Dibaca lagi ya. Diingat lagi ya. Kena. Nih, apalagi ya contohnya ya? Aduh, Aduh, Allah. Sri Mulat. Mulat. Ada misalkan kayak
makanan sih udah banyak banget ya. Iya. Makanan udah banyak banget dan akhirnya mungkin kalau misalnya di clothingan akhirnya mereka kreatifnya collab-collab. Oh iya. Iya. Bikin gimmick tuh ya. Misalkan kayak ada sepatu collab sama minuman gitu misalkan. Cross market Iya. gitu. Sepatu apa? Minuman. Minum Misalkan sepatu. Ya bukan. Nggak, misalkan kayak Puma ternyata ada kolaborasi sama Coca-Cola gitu. Jadilah brand Puma X Coca-Cola gitu. Kan ada yang gitu-gitu tuh, Boy. Puma X Green Tea. Waduh. Bisa jadi. Loh, iya dong. Bisa jadi. Boleh juga lo. Tapi emang yang namanya kreatif itu pasti di luar batas juga ya. Betul. Iya sih? Sampai bahkan ada beberapa orang yang bergerak di bidang kreatif, misalkan seperti musisi, Ya. ya nggak sih? Musisi, terus juga ada juga yang kayak apa sih namanya kalau yang bikin film tuh apa ya? Bikin film? Hah? Yang bikin film tuh orangnya apa ya? Director. Ya. Director juga kan. Produser film aja, ya. Dan bahkan sekarang musisi juga bisa dikategorikan sebagai director juga mencakup. Karena dia bikin musiknya juga, dia bikin Cara memarketkan memarketnya lagunya. juga. Marketingnya. Terus kemudian dikemas lagi ke visualnya lagi. Dan menurut gue semua package-nya ada di orang itu. Ide. Iya. Yang dulu tuh harus kerja tim, sekarang banyak orang yang ngerjain cuma satu orang ya. Apa tuh? Seperti bintang tamu kita. Ini dia bisa Serba bisa tuh? Serba bisa. Bisa ngechat. Ya. Bisa ngechat. Ngechat Serba ini, bisa kan? ngechat WhatsApp balas juga. Betul. Project Buktinya dia mau, lu mau nggak jadi bintang tamu? Mau. Oh, bisa bro. ngechat dia. Yo, Keren. mau bro. Bisa apa lagi? Bisa memasarkan produknya. Bisa tomcat. Nah, ini sih. Ya, Ya. hasilnya. Maaf. Bintang tamu kita bisa bikin musik. Gak enak ya dipotong gitu ya? Iya sama, gue tadi Mustang kena sama lu. Hari ini gue banyak. Bintang tamu kita bisa nge-produce musik. Nah. Bisa isi rap sendiri. Wih. Bisa bikin campaign sendiri. Dia bikin campaign sendiri. Tuh. Dan gokil juga ya campaignnya. Gokil. Lu tau gak kenapa dia tahu banyak? Apa? Soalnya sohibnya dia. Iya. Lu tau banyak. Tahu banyak gue. Langsung aja kita panggilkan, Mas Cek, silakan. Terima kasih teman-teman. Temen lu bukan lu. Oh iya, sorry. Siapa? Panggilin dong. Kita panggil. Kawannya Mustang. Marnial, men. Masih di nge barengan Ibel, Dom, Mustang, dan Maria. Gimana sih nggak kompak? Sorry. Nama? tamu kita, Mardia. Mangkes Bor. Jadi apa nih yang kita undang? Apa yang kita undang? Manusia. Enggak. Siapa nih yang kita undang? Mardial kah, Hazen kah, atau Mangkes? Iya. Mang. Atau Wendy Cagur? Paketan. Oh, paketan. Itu satu semua. Paketan. Siap gimana? Paketan. Produser? Paket loh, paket ini bukan perorangan. Yoi. Harga paket. Paiko. Mardial, Mamang Kesbor, Banyak sih. banyak. Iya. Apa sih? Gila, buronan situ ya, banyak banget. Denny Wallace. Sebelum kita tanya-tanya Mardial, kita tanya dulu dong definisi kreatif. Buat Kita kan Kita lagi lagi bahas bahas nih, kreatif. kreatif atau mati. Kreatif atau mati ya? Iya. Kalau ditarik dari tema kreatif atau mati berarti kreatif itu survival, Pak. Iya. Iya. Ama kreatif, Yoi. I wanna give up. Lu bertahan hidup. Lagunya di sini. Lagi jawab. Oh iya, sorry. Lu bertahan hidup, Pak. Ini. Tadi. Hapus lu, dicengin tamu lu. Whiteboard tutup di sini deh, whiteboard. Dicengin tamu lu. Survival. Survival. Buset. Dalam tuh. Berawal dari lu mau bertahan hidup, ya gak? Bener. Nah, di situ lu mau nggak mau kreatif. Ya kan? Istilahnya kayak ada tukang bakso nih, turun penjualannya. Dia harus kreatif tuh, ya kan? Baksonya dibikin jadi kotak. Ya kan? Iya. Apa urusannya bakso kotak sama bulat rasanya sama. Tapi di situ kreatif value-nya. Iya. Sesuatu yang berbeda dia. ada Sesuatu yang Tapi berbeda. abis itu viral tuh. Oh iya bener, bakso kotak. Bertahan hidup. Karena orang-orang suka sesuatu yang fresh, yang Yoi. beda gitu Asli. ya. Jadi selain daripada bertahan hidup sama supaya lu apa ya, stay sane. Kreativitas itu yang bikin lu tetap waras. Iya nggak? Beda. Bener.
Udah kita tutup aja acaranya. Iya, udah keren. Udah keren dah. Oke, makasih udah nonton ya. Cuma udah, gue udah ya. Thank you. Iya Berarti itu emang pengalaman hidup lu juga gitu. Jadi untuk asli. survive di dunia ini lu mesti kreatif. Awalnya mungkin gue kayak pada saat itu kayak belum yang namanya mikirin sejauh itu ya. Tapi kreativitas buat gue itu tadi lebih ke biar waras sih. Awalnya gitu. Oh, jauh dari kepikiran untuk Belum. nyari duit segala macam, Belum. tapi lu ingin mewaraskan diri lu dengan cara kreatif. Kreatif. Iya. Kalau enggak lu ya, stres, Pak. Iya, iya. Mati. Mati. Iya sih. Itu mulai kapan, Jen? Lu mulai berusaha banget sekreatif mungkin tuh? Apa dari start musik, lu langsung ada, gue harus kreatif nih? Gitu. Kreatif. Gue mungkin lebih ke yang gaya hidup sih. Asik. Berarti apapun dong kalau gaya hidup. Gaya hidup. Lu berbeda sama yang lain, lu berusaha untuk mewaraskan. Gue orangnya pengen nyobain macem-macem, tapi kadang-kadang segala sesuatu hal itu selalu ada barrier ya, pembatas, ngerti gak lu? Iya. Misalnya lu Orang tua, jangan Nah, macam-macam, nah, kan dia pengen macam-macam, jangan macam-macam bukan, dong. bukan. Oh, Maksudnya Serius nih, unwritten Mama. rules. Gitu. Maksudnya Apa? unwritten rules kayak apa ya? Peraturan Peraturan yang nggak tidak tertulis. tertulis. Kayak, Oke. nih lu jadi produser musik nih, berarti lu nggak boleh gini dong, kan lu produser musik, ngerti Iya. nggak? Yeah. Tapi gue dalam hati gue, bodo amat anjing gitu. Kayak lu ngasih gue makan aja gitu. Yo. Dia pemberontak. Iya, Rebel Kasarnya Education gitu. Project. Yoi. REP. Tapi sebelumnya, lu tuh dari dulu emang di industri kreatif atau ada nih kalau kayak temen gue di Mustang. Yep. Jadi kalau Mustang kan ada sempat dia kerja biasanya, maksudnya kayak jadi karyawannya, habis itu baru dia Kerja pada terjun. umumnya ya. Oh, oh. Yo. Kalau lu sendiri? Gue belum pernah jadi pegawai atau kerja sama orang so far. Tapi kemarin sekali doang tuh. Tapi emang sepanjang karir pun kayak gue NPWP aja baru bikin kemarin gitu. Saking nggak pernah gajiannya ya. Bayarannya udah mahal berarti. Udah bikin NPWP. Gue markup, bakal gue markup deh. Biar pajak soalnya. Iya benar. Gitu ya. Jadi gitu deh. Emang dari awal emang lu suka banget sama industri kreatif gitu ya? Suka, tapi gue juga nggak mau diatur sih. Jadi susah tuh. iya, Padahal kadang-kadang gue sampai jadi bener-bener susah kayak nggak ada gaji ya kan. Cuma kayak gitulah. Ada titik juga di mana gue bener-bener harus mau nggak mau kerja sama orang. Ada. Dan itu pun akhirnya gue juga kayak, aduh, kok nggak cocok kayak gitu. Jadi akhirnya balik lagi deh, nekat nggak apa-apa gitu kayak. Nggak cocok lo tuh in terms... Kebalik. Balik. Kacamata. balik. Petruk, susah banget. Nggak cocok lo tuh nggak cocok under orang, nggak cocok sama sistemnya atau gimana, Jen? Setelah gue pelajari ternyata bukan masalah under orangnya sih. Tapi apa ya, itu tadi gue nggak susah dibatasin aja orangnya. Jadi kalau Iya ada kan tadi dia mungkin iya. karena dia punya sisi yang rebelnya, dia ngelakuin untuk berkreativitas itu kan Iya. mungkin ada kendala kalau ada direct dari orang. asli. Tapi sebenarnya itu juga nggak selamanya positif ya. Ada negatifnya juga kalau yang mau kayak gitu karena Contohnya? lo jadi nggak on track, Pak. Hah? Jadi nggak on track. On track? Iya, jadi nggak on track pasti. Orang-orang yang kelewatan nggak mau diatur ya nggak on track gitu. Karena kan sebenarnya Seniman. iya, seniman. karya seni aja kan ada director ya gak sih? Misalnya lo kayak gini ada director nih. Iya, Kalau iya, nggak ada iya. yang nge-direct, kalau nggak ada yang ngomel, ya kita kebanyakan ngablunya kali. Tuh, yuk. Enggak, mereka aja ngablu. Jadi shout out buat director ya. King Makasih. yo, director. Sebetulnya saya ngedirect juga udah lumayan lama. Oh bukan saya. Bukan lu. Nah, dan kenapa lu kita undang ke sini? Karena menurut gue, lu salah satu... Oke, kita ngomongin dalam kotak produser ya. Itu nyeleneh banget menurut gue. Out of the Karena box. out of the box. benar. Di luar kotak. Yoi. Jadi, di mana semua... Jeng. Jadi saat semua orang berlomba-lomba untuk rilis di Spotify, untuk bikin campaign sebagus mungkin di sosmed, lau bikin di tempat Pornhub. Pornhub boy. Di mana? Itu Dari mana sih alasannya kepikiran? apa juga, men? Apakah Apa lu Joel salah satu pengguna Penikmat? juga, penikmat Pornhub juga? Gold member? Gold member. Soalnya apalagi pas dia keluar itu kan pas lagi bener-bener kita lockdown ya, kalau nggak Iya. salah. Oh Iya. iya, pas kan? Bulan pas banget. Gratis tuh. Premium. Oh iya benar. Ya kan? Itu inspirasi dari mana lu? Kenapa lu bisa pikiran ke situ? Berapa nggak ori-ori amat sih idenya. Soalnya Kanye West juga pernah kan sebenarnya. Oh, gitu? Iya, pernah dia pernah. Cuma gue mikirnya kayak untuk buat negara kayak kita yang emang punya standar moral, ya gue ngarepin itu jadi sesuatu yang diomongin sih sebenarnya. Sesimpel itu aja. Dan berhasil. Lumayan diomongin tuh. Lumayan. Gile. Gila di Por. Itu lu ada kepikiran misalkan kayak
ini karena Pornhub lagi naik, Aha. terus emang posisinya juga lagi lockdown, Aha. terus emang saat itu pengguna Pornhub katanya Aha. di pas lockdown itu di urutan pertama daripada Asli. website yang lain kan. Iya. Itu salah satu faktor juga sih. Salah satu Cerdas faktor. men berarti. Ini dia bisa apa ya? Membaca fenomena gitu dan bisa memanfaatkan sesuatu sama mengkorelasikan apa yang mau keluarin. Wih, Betul. sedap. Gue nggak soalnya tiap ngomong kayak begitu. Nah, Mardial, Oi. selama ini lu inspirasi kayak gitu dapat dari mana sih? Inspirasi nyeleneh itu. Iya. Dari apa ya? Dari sekitar lah. Iya. Dari sekitar. apa yang lu lihat? Dari apa yang kita lihat, terus istilahnya what if gitu ya di kepala gue, gimana kalau gitu aja. Berarti bisa Thought berarti bisa experiments. dibilang sekitaran lu pengguna Pornhub ya? Semua mak, semua lah gitu kan. Lu ngaku aja, ngaku aja udah. Enggak, gue YouPorn. Iya. Gue XR tuh. Lu kan ada playlist itu, Tentacle. Gua Gue RedTube ya. xnxx.com itu yang lebih raw. Iya. Itu sekitar kan Bener. kan Iya, lihat K-nya juga sekitar istilahnya kan. Kita buka oh doi pernah nih zaman dulu dan nggak meledak-meledak amat juga karena orang mikirnya kayak di US kan porn legal gitu. Yes. Mungkin karena di negara Karena kayak kita gua nih tabu yang ilegal bisa jadi sesuatu yang wahyu kan kayak gitu. Berarti bisa dibilang lu setuju dengan yang namanya ATM nggak sih? Nah, Apa jadi tuh? kreatif itu sebenarnya kan ATM. Kenapa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Gimana menurut lu tuh Iya, ATM itu? Asli. Itu tapi lebih ke model bisnis sih kalau menurut gua ATM. beda lagi Beda gitu ya. tuh. Kalau bisnis itu oke banget lu amati, tiru, modifikasi Iya. tuh. Tapi untuk saat ini seorang Mardial menempatkan ATM. sisi kreativitas itu udah di ranah situ belum? Belum sih, belum. Belum. Gue paling susah tuh kalau yang urusan ngitung duit. Tapi udah ada kan sebenarnya ada. sedikit-sedikit ada. Bukan Iya. sedikit tapi ada lah. Kemauan, menghasilkan ada ya? kemauan nih. Wah, siapa yang nggak mau kaya ya kan? Iya. Pasti mau kaya semua. Iyalah. Gue pengen ngerespon yang lu bilang tulis album di Pornhub untuk diomongin. Yep. Apakah kreatif itu menurut lu harus tujuannya trending atau Bener. untuk itu menurut gue harus Iya. cari sensasinya ada harus Exposure. exposure atau gimana nih? Enggak juga sih, enggak juga. Sama back. Enggak juga kan kalau Nggak ngomongin ya? kreatif luas tuh. Kreatif pokoknya kreatif dalam bidang apa tuh? Kalau gue kan kemarin rilis album. Yes. Yang namanya rilis album kan orang pasti keluarin materi untuk apa namanya? Promo ya kan Iya, kayak pasti. press release gitu. Gue kemarin nggak pakai press release tuh. Udah mau bikin cuma pas gue pikir wah ini gak usah press release lah, biar aja orang yang punya pandangan nih album apaan gitu karena nongolnya aja udah nggak biasa gitu. Iya, setuju. Jadi kalau dibilang harus ikutin trending nggak juga sih. Enggak juga ya tujuannya. Kalau misalnya lewat Pornhub kan dulu ada kendala. Orang sekarang kebanyakan yang di blok tuh. Iya. Ininya Nah, dari itu apa tuh. dari internetnya. Gue sukanya tuh fenomena gue bikin rilisan di Pornhub, gue jadi tahu orang yang mau usaha. Oh, seberapa Seberapa. kepengennya nih orang dengerin. ngerti. Kayak Gue terakhir. lama gitu lagi loadingnya, sorry. Lu bayangin aja kalau ada satu album full durasi, Bener. playnya kayak udah 15 ribuan gitu, gua anggap itu 15 ribu orang yang mau usaha gitu. Iya bener. Dengerin. Padahal harus install VPN dulu. Ada nggak lu Iya. ada orang yang sampai ganti provider internet gitu di Pasti rumahnya? banyak sih, Banyak ya. Ada. Oh ganti provider enggak Iya, sih, oh. VPN aja. VPN aja. Wah ribet nih gitu. Bang, di Pasti blok ada. bang gitu. Yang marah-marah sih banyak kayak, lu nyusahin lu tapi gua dengerin juga sih gitu. Marah-marah tapi mau. Kalau ngomongin soal tren berarti bakal ada sesuatu yang konten lu keluarin nggak tentang sepeda dan yang lagi tren ini? Wah, sepeda ya? Sepeda gua nggak Kan lagi tren tuh sekarang tuh. Iya tuh, tren Iya, juga tuh. Lagi hype ya sepeda ya? Yoi, lagi Karena kan PSBB. kita lihat tadi dia ngeluarin karya lewat Pornhub itu salah satu segi lu ngelihat juga gitu Lagi keadaan trennya, fenomenal apa nih. Ya, Gue sepeda suka sih, gue Suka. nganggepnya tuh, gue nyambutnya positif banget sih, karena kayak Si fenomenal sepeda yang iya sekarang. Pak, gila kali lu, kayak gue pikir negara kita negara yang gak bakal sadar sama lingkungan gitu, walaupun mungkin ya, sepedanya cuma sekedar tren sekarang. Yoi, lagi tren. Tapi ada efek positif. Tapi kan bisa jadi tuh, dia bisa nyari alibi tuh, gue ngikutin tren tapi gak mau dibilang ngikutin tren nih. Wih. Gue speak aja, bilang aja gue mau mengurangi emisi misalnya gitu kan. Padahal mau nunjukin Iya, nih, tapi sepeda gua ratusan tapi juta. bagus gitu, Iya, apapun iya, itu tujuannya bagi gue, selama Positif ya? itu dampaknya positif, ya perlu disambut sih. iya. Semoga membudayai sih menurut gue sepeda. Amin, Wih, amin. Harus yang mahal. Kelihatan maju ya nggak sih Indonesia Bener. kalau budaya sepeda gitu, langsung kayak selevel Belanda gitu kayak. Apapun motifnya tapi ada dampak positifnya itu. Yoi. Nah, emang kayak gitu ya, Bu ya.
Gue juga baru dapat infonya tuh tentang si sepeda itu. Katanya bakalan ada pajaknya, tapi gue juga belum tahu itu. Belum pasti ya? Belum banget kepastiannya. Jadi maksudnya kayak apakah itu valid atau enggak? Kita kan belum Mungkin tahu. itu salah satu bentuk kreativitas dari pemerintah. Mungkin. Tapi apakah itu fakta atau bukan? Gimana kalau misalnya kita main sama Mardial? Boleh. Hey, kita akan bermain games Oke. barengan sama Mardial di fakta atau Dusta. Ish. Fakta atau bukan? Seperti Ya, biasa. Apa tuh gimana? Gimana? Nih, orang kreatif batuk aja begini. Udah tua begini terus nih. Usia. Iya. Jadi jangan kita selalu punya games yang dimana lu harus ngasih tahu kita sebuah fakta. Bukan ngasih tahu fakta, ngasih suatu cerita. Cerita. Apakah itu Cerita, fakta atau Kejadian. bukan. Boleh. Kejadian. Jadi kalau misalnya lu cerita entah itu benar atau enggak, kita ngejawab nih, oh itu fakta, itu bukan. Oh gitu ya. Yang salah jawabannya. Mati. Gila mati. Oh enggak. Berarti gue yang ngasih pertanyaan gitu. Yes, betul. Ya, kita semua. Semua. Ntar ada Rame-rame, gilirannya. rame-rame. Ntar lu juga bagian ngejawab. Iya, Kita ngejawab juga juga. ada kemungkinan dapat hukuman. Nah. Oke, Hukumannya adalah Tidak menjadi kreatif. Waduh, Ya, kasihan. Wah, ini dia nih yang paling ditakuti nih. Karena Karena karambol banget ya. Ini salah satu kreativitas kita. Bener. Iya. Orang lain kayak gini buat jemuran. Kita Iya. pakai Kita buat buat hukuman. hukuman. Karena kita Apa? Weswew. Weswew. Kita apa? Kita host. Kreatif. Kreatif. Oh, kreatif. Mau kesan. Yuk. Om Pimpa. prot 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 Susah nih. prot prot. Dia dulu. Oke. Topik kita kali ini kan kreatif. Oke. Gue sebagai produser di sini ceritanya. Sedang. Jadi 100% dari lagu yang gue bikin itu berangkat dari sampel dulu atau referensi dulu baru gue kembangin. Wah, Gimana, susah gimana? banget lagi nih pertanyaannya. Lagu yang gue bikin 100% Heeh. itu selalu berangkat dari sampel dulu. Kan kita dengerin referensi dong. Referensi, sampling biasanya sampling dulu gue garap baru jadi keterusannya gitu. Dan jadi Oh, lagunya. dipancing gitu ya. Pancing referensi dulu baru kita garap lagunya. Fakta Doi tahu nih. atau Iya. bukan? Coba jawab dulu deh. Ini orang. Enggak dong. Lah, dia Enggak. nggak tahu juga, Iya. nggak tahu Oh, juga, nggak nggak tahu juga. Jawab dong. Mereka enak produser semua bertiga. Lu berarti. rapper. Iya sih. Enggak, tapi beda-beda juga. Emang iya? Iya, kalau Yes. menurut gua fakta. Yes. Fakta. Yes, me. Fakta. Fakta. Gue juga. Fakta. Mas mau jawab fakta ya? Yes. Fakta. Salah, itu bukan fakta. Gue tipe produser yang nggak pernah gue nggak juga pernah bikin lagu berangkat dari sampel dulu. Justru lagu gue bikin musik dulu, baru sampelnya gue cari yang sesuai sama lagu yang gue bikin. Rahasia dapur ini. Rahasia dapur. Iya. Gue nggak tahu. Karena kan Iya. biasanya kan ada orang yang berangkat dari, gue denger lagu dulu, lagu ini gue chop, lagu ini gue chop. Kalau lu gua kebalik sampling. ya? Kebalik. Gue bikin musiknya dulu. baru gue cari sampelnya. Oh gitu. Terima kasih tuh whosampled.com. Oh, di situ tuh banyak tuh. Di situ. Banyak. Whosampled.com. Yo, lu pernah ngobrol nih pakai. Bisa aja. Satu aja. Satu aja. Yo. Gimana sih Harus pakai di muka. Terserah. Pokoknya Harus di di muka. nggak boleh di kacamata, nggak boleh Iya. di kumis, nggak boleh di rambut. Muka ya? Biasanya kita di kuping. Di kuping. Biasanya. Kuping ya? Di kuping sih yang Biasanya. sakitnya agak lumayan. Wah, Sakit, Kena men. semua. lumayan nih. Ngeliang juga nih. Gue tahu di tulangnya. Mardial. Apa ya? Iya. Gimana, Mar? Nah, gue bikin album Mamang Cashbor ya. Penulisannya pakai ghostwriter. Fakta atau bukan? Bukan lah. Gue bukan gue. Pakai ghostwriter. Memang Penulisan Cashbor ya? namanya? Nggak full. Ada pihak yang membantu lah dalam penulisan lirik. Kan gue bukan rapper tuh. Kayaknya ini pernah dibahas nih di salah satu interview dia nih. Serius lu? Interview apa? Ayo lu. Coba browsing aja. Dia Ayo tulis lu. Madrial. Ya. Nggak semua tapi ada ya. Ada. Dibantuin ya. Yoi. Gue bilang sih iya. Fakta ya. Fakta. Lu? Kalau nggak salah ya, gue pernah baca artikel dia. Jepitan tidak mengenal kalau nggak salah. Iya ya, udah gue terima. Oh. Gue terima. Sombong dia belum dijepit. Dia pakai
bantuan. Yoi. Terserah lu mau beda nggak, mau sakit bareng sama gua. Gue gak ikutin. Begitu ya. Mau sakit Gue gak ikutin lu ya. Fakta. Sakit. Ikut lagi gue. Ada yang nyebur, gue ikutan nyebur. Yoi. Apa? Berarti kalau gue beda, kalau gue tidak fakta. Aduh, ya nggak apa-apa dia yang kena. Iya, coba. Sendiri. Coba. Tapi dia temennya. Itu tadi gue bilang. Tapi dia tadi temennya aja salah. Kan rahasia dapur. Rahasia Roy. Ya udah, gua tetap sama. Fakta ya. Fakta. Lu Fakta. bukan. Dia bukan. Iya. Jawabannya adalah bukan. Gue nyari yang kira-kira menjebak. Ah, lu pernah? Lu ada interview apaan? Lu interview di mana nih? Interview Kagak, Pak. interview apa? Asuransi Narmas kali. Elah. Sinaran ID. Aduh, lama-lama ngebet juga ya. Ya Allah. Lumayan high nih. Tenang. Biar gua bales nih si Mas. Gimana? Gua pernah menyandang gelar sebagai pemusik. Padahal gua sendiri mengklaim bahwa gua bukan pemusik. Hah? Gua pernah loh dapat gelar pemusik. Padahal Tapi menurut lu gua belum terjun sama sekali di musik. belum terjun. Iya. Ya lingkungan lah. Lingkungan. Fakta. Fakta juga deh. Fakta. Fakta. Ya, kena lagi gue 3 nih gue. Oke? Fakta. Semuanya fakta nih ya. Kenapa? Serius lu? Wah, pertanyaan menjebak ya. Ini namanya pertanyaan terjebak. Anjing nggak kena lagi si Mas Teng. Ceritain dong. Kok bisa sih? Ceritain dong. Gue pernah dapet nama jadi dom-dom pemusik. Nah, Karena dulu gue selalu bermain dengan kata-kata. Mas Kata-kata. Teng, mas di atas genteng. Jadi pemusik itu bukan pemusik. Pemusik itu udah pemuda singkatan. Cakep nih, cakep. Iya, kadang-kadang kalau nggak lucu, pemusik juga pemuda so asik. So asik. Sama aja. Cakep nih. Trivia banget. Musik. Pemusik. Indra Kobel. Santai. Kok lu kagak ada, Teng? Belum nih, kasih. Gua kasih ya. Kawan Gua kasih ya. aja. Gua kasih ya. Curang. Musik. Musiknya dikit. Ganti yang musik aja lah. Gak boleh jenggot dong, gak boleh jenggot. Ya lanjut. Ini gue mau jepit komedo yang keluar. Gue, Ibel. iya Ibel. Gue nggak pernah sama sekali les musik. Pernah dia gitar deh. Fakta men. Fakta. Lu Sakit nggak pernah sumpah demi Allah. Les musik sama les musik sekali. sama sekali. Fakta. Lu nggak pernah les fakta. Pernah dia. Pernah. Anjing. Kena lu. Anjing. Kena juga. Dulu drum. Oh iya, drum. Dia kan pernah cerita yang pas dia lagi mau minjem duit ke kita yang dia ngebut. Bukan. Tapi untuk episode kali ini yang kalah terbanyak kita punya hukuman. Hitung dulu. Lu berapa? 2. Banyak. Lu kayak musuhnya. 2. Musuhnya Jack Sparrow. 1 hukumannya adalah jadi Raiden. Ini dilepas dah, boleh dah. Please banget beneran. Gak konsen gue. Udah, oke. Habisin segmen dulu, baru lepas. Habisin segmen dulu dong, bener. Close. Oke lah, kalau gitu dengan demikian di games kita kali ini, fakta atau bukan, ternyata yang kalah adalah Saya. Oke, udah. Puas. silakan dipakai trofi kemenangannya, kekalahannya. Tapi menyenangkan kan dapat begini. Raiden. Right. Aduh, lagi paceklik. Aduh, kayak petani. Kalau gitu kita bakal nanya-nanya barengan sama Mardial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wow. Iya, ketemu lagi sama gua di Belum action. belum. Iya, ketemu lagi sama gua di Gitu, kayak di puncak. Kalau ketiduran di puncak di jalan. Kita udah sampai di segmen terakhir nih ya. Yeay. Kita akan bahas siapa? Kita akan bahas di
Iya. Itu dia. Mardial Mamang Cashbor. Yo, Gue jujur nih. Gue Jujur. termasuk salah satu orang yang mengkonsumsi konten lu di YouTube. Cakep. Enggak, komen gue nggak pernah dibalas sih sekarang nih. Gua bohong sih nih. lu, komen gue nggak pernah dibalas. aja mumpung. Mumpung aja ada orangnya. Iya. Gila loh, lu termasuk man. orang Thank you, yang hitung aktif ya untuk menyajikan sesuatu di Perkontenan berarti ya? sosial media. Yoi. Mayan. Itu kenapa? Tadi tuh biar waras. Biar waras. Oke. Biar waras. Tapi bisa disangkut pautkan dengan si kreatif atau mati itu nggak akhirnya? Bisa lo? juga tuh akhirnya. Akhirnya. Iya, kayak sekarang nih kan pandemi nih. Heeh. Ternyata keiseng-isengan gue bisa dijadiin ini juga nih alternatif buat ngumpulin cuan. Oh. Cuan ya. Berarti ada bisnis udah mulai masuk nih. Main Mulai nih bisa gue monetize ternyata. Loh, sekelas Mardial itu baru sekarang. Iya, karena gue kan sebenarnya dibilang konten creator juga bukan yang rutin banget kan. Kalau emang awalnya nih kalau emang gue lagi rada Emang lagi nganggur. pengen aja ya. Iya, rada nganggur. Wah, bisa gila nih gue nih. Ya. Bikin sesuatu deh gitu, iseng. Tapi gokilnya dia setiap bikin sesuatu tuh yang wah. Emang gokil Iya, gitu. maksudnya ada orang yang ngisi. Ya udah kayak gitu. Ya karena jarang itu tuh. Ya kan? oke. Kalau misalnya dirutinin tuh jadi pressure kayak wah minggu depan gue bikin Iya, apa iya, lagi iya, nih iya. gitu kan. Iya. Kalau lu Kalau enggak ya, ini no tetap- pressure, nggak ada scheduling juga. Oke. Cuma akhirnya di kondisi sekarang dapet tuh gue kayak proyek yang di scheduling kayak ini dapat brand nih bikin konten 4 kali untuk sebulan misalnya gitu kan. Wah baru nih kerjaan nih. Baru. Oh, lumayan Ada tuh. ininya. Iya. Ada invoice-nya soalnya. Yoi. Ini sekali lah. Apaan sih nih? Laron. Laron. Mana dong? Tadi udah. Nih gue mau nanya lagi nih. Ah, Gue agak-agak curiga. 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 Nggak curiga sih, sebetulnya penasaran nanya gitu. Oh. Lu berarti berawal tuh berangkat dari musisi dulu atau emang lu udah bergelut di bidang visual juga? Karena kan dia selalu menyuguhkan sesuatu. Sepaket ya? Ya, sepaket. Audio visual. Nggak Yo. cuma musik aja gitu, nggak cuma audio. Nah, lu lebih dulu yang mana nih? secara background ya sebelum gue bener-bener berkarir gitu di musik, gue pernah kerja tuh di bidang visual emang. Gue kameramen sama animator. Wih, Sempet tuh. animator juga? Iya. Fun fact tuh. Pertama kali gue dapet cuan tuh istilahnya bikin animasi. Makanya begitu gue udah enak banget di musik, wah asik nih jalan gue di musik nih. Tapi kayak gemes juga. Bisa berbarengan tuh ya? Bikin aja sendiri ah. Gitu. Iya, karena lu Gila, bisa paket, juga. paket. Iya, paket. Dan kalau ngomongin sejarah, gue juga punya pertanyaan nih. Ah, Gue tau Mardial udah lama banget. Yoi. Dari zaman gue awal pindah. ngerantau lah ke Jakarta gitu kan, bermusik. Dan kita kebetulan berada di wilayah dance music, electronic music yang underground lah bisa dibilang. Yoi. Iya nggak sih? Dan musik kita emang bisa dibilang musik side stream. Yoi. Oke. Belum banyak yang tahu. Ya. Mungkin dari yang belum banyak yang tahu, otomatis belum banyak yang dengerin. Yoi. Terus dia come up with idea buat bikin apa ya bilang bukan side project ya, nama alias lain. Ah, Entah itu Mamang Cashbor Yeah. atau Danny Wallace. aha, Dan gue mau coba pertanyaan nih, ah. dengan musik kita yang kiri banget let's say begitu ya, Iya, yang kurang penikmatnya, apakah kita harus mencari sensasi dengan let's say membodohi diri ataupun melucukan diri kita untuk melebarkan pendengar atau Tampil kan dengan sesuatu yang berbeda gitu. sampai berbeda Iya. gitu. Menurut lu gimana fenomena? Kalau gue tuh awalnya nggak ada kaitannya tuh, justru nggak ada kaitannya. Gue bikin karakter yang emang konsepnya komedi, itu nggak ada kaitannya buat karir gue di musik yang lain sebenarnya. Itu semata-mata emang gue orangnya doyan bikin sesuatu yang lucu aja awalnya gitu. Memang apa adanya. Pengen lah. aja. Iya, emang doyan ngebanyol aja. Emang anjing aja, emang anjing. Emang anjing aja. Iya. Nah, ya udah sekalian aja lu bikin jadinya. Bikin, gue bikin Iya. tuh karakter emang buat lucu-lucuan doang gitu. Tapi gue seneng ngejalaninnya juga. Dan akhirnya pun juga lu jadi terbentuk brandingan seperti itu ya. Orang-orang benar. lihat kalau sesuatu Mardial nih membuat konten tuh pasti komedi gitu kan. Iya, pasti gue ada selipan komedinya lah gitu. Walaupun gue nggak pernah bilang gue pelawak, karena kalau pelawak kan harus bisa spontan tuh. Ya. Iya. Harus Betul. tetap legend emang tuh spontan tuh. Karena kenapa
kenapa gue tanya kayak gitu? Karena lu salah satu temen gue yang punya alias ya, let's say komedi lah ya, komedi. Tapi lu bener-bener berusaha banget untuk masukin musik lu yang sebenarnya. Karena gue produser dan gue tahu dia lama, jadi dia bener-bener enggak ninggalin musiknya dia sama sekali. Dari titik dia awal yang gue tahu, Mardial dubstepnya dia yang sangat sound design. Anaknya produser banget, Ableton banget. Musiknya semua sound design, sampling, bahkan snare nggak sampai suara snare. Itu gimana? Dan sampai sekarang, sampai Danny Wallace, sampai Mang Cashboard, Mamang Cashboard. itu masih diterapin gitu. Itu- Makanya gue muncul pada ada seperti itu musik. tuh. Oke. Itu semata-mata kecintaan gue terhadap musik, ya gak? Jadi, do it for the love, do it for the money, ya gak? Do it for the money. Gue sempet mikir lagu siapa? Oh iya. Lu gimana? Lu yang DJ gimana sih? Gue sempet mikirnya kayak lagu siapa ya? Oh iya. Emang harus diawali, harus diawali dari cinta dulu, Pak. Betul. Baru deh. Sisanya bonus tuh kalau kata Bang Haji Oma ya. Wih. Sisanya bonus. Shout out tuh Bang Haji Oma ya. Cintanya dulu harus kuat. Betul. Kalau udah cinta, Terbagi dua. Lu musisi, berarti tujuan lu udah kerjaan lu adalah main musik. yoi. Fame and money adalah resiko dari Itu yang lu belakangan. lakui. Iya Belakangan. nggak sih? Yoi. Berarti passion ya. Passion. Awal dari Passion. passion menjadi bisa membeli fashion. Bars. Nah, gue mau Mamang Cashboard tuh kenapa lu mesti Lau menamakan? Mamang Cashboard. Oh, Cashboard itu skateboard. Ya, Cashboard tuh kan Ceritain, skateboard. ceritain. Itu Gua kenapa tahu lu bisa ceritanya. dapat? Ceritain nih. Gue dulu ada masanya gue nggak tau mau ngapain, Pak. Jadi Oke. gue hijrah tuh. Hijrah ke Lembang. Lembang hidup tuh di rumah temen gue. Oh, lu di Bandung. Bentar doang, kayak nggak nyampe sebulan lah. Gue hijrah itu mau nyari inspirasi gitu. Kali gue di sana bisa belajar bisnis atau apa. Temen gue kan anak-anak extreme sport lah. Dia sebenarnya BMX gitu. Cuma dia nyari duitnya dari dokumentasi skateboard gitu-gitu. Oke. Gue kesana mau belajar soal sepatu. Gitu, kayak. Soal sepatu ya. Yoi, Soal belajar sepatu? tuh. Keras banget Gara-gara, ya. tapi justru gara-gara gue belajar sepatu, gue malah jadi belajar musiknya tuh. musik belajarnya di mana karena gue waktu itu pengen jualin. Makanya. Kenapa jadi gitu soalnya? Kaget-kaget. Sama gue juga. Lagi dengerin. Gue pengen jualin sepatunya ini Golfwang. Ini sepatu oke juga nih kan, terus itu punya rapper bro, siapa ya? Tyler, the Creator. Cari-cari tuh. Wah hip hop asik juga nih, luas gue gitu. Tadinya gue tahu hip hop yang di TV-TV aja. Oke. Oh, dari semenjak Dari itu. itu. Attitude-nya si Tyler kan punk gitu ya, kayak yang suka-suka. Wah, gue demen nih gitu. Gue ngulik lagi di situ. Tyler, the Creator. Ujung-ujungnya musik lagi kayak gue jadi gak into sepatunya. Cuman gara-gara penggunaan nama Mang Cashboard pada saat gue lama di situ, kalau sore gue nongkrong ya di skatepark gitu-gitu. Terus kalau ngeliat orang pakai bini ya kan, gondrong, terus gayanya yang gitu kan. Nyeleneh. Wah, Mamang Cashboard loh gitu. Sebutan-sebutan. Oke, Setiap oke. ada Iya. pro skater dari Bandung itu yang kalau lagi mau latihan tuh ada satu spesifik orangnya yang gue lupa namanya siapa ya. Dia pakai kupluk terus gondrong. Oh si ini ya? Siapa namanya? Aduh lupa lagi gue. Gue pernah di-mention tuh orang aslinya. Pevi, bukan? Pevi ya kalau nggak salah. Pevi, Yang gondrong. nggak salah, gue lupa. Lil Jon-nya Bandung. Ah, itu Mali itu mah. Bukan Mali ya? Mali mah rapper, bukan skateboard. Oh jadi dia bilang tuh skateboard. Skateboard. Oh skateboard. Sorry, saya dengarnya. Sorry. Suatu hari Maafin saya. gue lagi on air di salah satu TV di ruang dressnya gitu ada rambut palsu. Gue pakai kan, set. Terus gue lagi pakai bini, gue pakai. Oh, pakai juga. Gue ngaca, oh ini mirip si Mamang Cashboard nih. Gitu. Mamang Cashboard yang tadi. Gitu dari sana. Akhirnya sampai sekarang lu Iya, dibumerangin sama temen gue. Pas dibumerangin, temen gue juga bilang gitu. Oh yang Mamang Cashboard, gue langsung gaya skateboard gitu. keren-keren Memang inspirasi ada dari kaitannya. mana aja ya. Itulah sejarah Mamang Cashboard. Mamang Cashboard ya. Tapi si Tyler the Creator kan juga skater kan? Skater juga. Bener ada sambungannya. Ada sama. Fenomenanya Mamang Cashboard tuh fenomena. Mamang Soalnya Cashboard. gue pas gue sebagai konsumen dia juga nih, konten dia di ini gue pengen Mamang Cashboard. Ini Cashboard tuh dari skateboard ternyata bener. Dan orang Bandung daerah Jawa Barat juga. Yoi, makanya lalu sebenarnya Mamang Cashboard yang beneran. Jangan Mamang lah, Mister. Mister Cashboard. Iya, Mister. Mister Cashboard kayak Mister cemilan. Tuan Baginda apa kayak gitu. Mamang. Ini lagi rame banget loh. Rame apa? Lagunya Mardian. Mangkes. Mangkes, iya. Iya. Lagi rame banget Iya. boy. Soalnya katanya ada yang bilang itu agak mirip sama lagunya Blackpink yang terbaru. Yoi. Dan padahal ternyata
fun fact-nya adalah lagunya Mamang Cashbor duluan. Yoi. Baru sekarang. Itu komentar lu gimana? Coba. Akhirnya Blackpink-nya. Dicontek itu gua. Woi, serius? Kagak. Fun fact. Coba tolong editor ya. Enggak. Yang tadi kita belum ngasih kerja editor. Ini Blackpink, yang ini Mamang Cashbor. Coba dilihat. Set Di- kesamaan didengarkan. lagunya. How you like that? You gon' like that? You gon' like that? Itu gimana bisa sampai santer ke telinga lu? Itu kalau teori gua aja sih ya. Hipotesa gua lah. Gua pikir emang kita terinfluence dari reference yang sama aja sih kebetulan. Kan emang namanya K-pop juga musiknya sebenarnya kiblatnya US juga kan. Setuju. Jadi kayak gue punya influence dari salah satu single lagunya si The Baby itu. Mungkin dia juga terinspirasi dari itu juga. Cuma yang bikin orang heboh penggunaan lead melodinya itu mirip banget. Oh, melodinya. Itu apa kata netizen? Sekitar 2 ketuk gitu sama. Heboh. Wah, gue awalnya gue lagi makan terus. Oh, lu tahu dari netizen sendiri? Gue lagi makan terus bacot baca di Instagram. Ah, mirip. Ya udah gue dengerin tuh pakai HP. Wah, anjing sama nih. Iya. 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang Iya, awal lalu. tahun tuh rilis. Masih baru berarti kelihatannya. Yo. Terus gimana tuh netizen ini pada ngomong apa rata-rata tuh? Netizen sih biasa Bingung, deh. pada bingung atau? Kan gini ya, kalau di musik K-pop sendiri gue ngeliatnya mereka emang rada-rada kayak medan perang gitu loh. Medan Jadi kayak antara fanbase satu dan fanbase lainnya suka clash. Beda-beda apa sih? Sekarang Beda apa? pihak Blackpink-nya kayak agak terasa terhina gitu karena dikata-katainnya kayak mampus lu, plagiat. Udah gitu plagiatnya plagiat Mamang Cashbor lagi kayak Kedenger tapi makin kedengar. Tapi gue bilang kayak gue clarify terus kayak menurut gue sih kebetulan aja. Iya. Kebetulan aja. Referensinya sama. Urusan mereka serang-serangan antar fanbase Itu ya, biarin nggak masalah netizennya sih. aja sih. Ya. Seenggaknya view gue nambah gitu. Betul. Terima kasih kepada AdSense. Yo, Ya. Blackpink loh. Blackpink. Gila, Iya masa. sih. Lu Dan dapet kalau- cross market juga tuh ya? Iya. Mayan. Yang gini-gini nih. Mamang Cashbor. Mamang Cashbor. Jadi Kan Opa gitu. Cashbor. Opa Cashbor. Opa Oh, bentar Cashbor. lagi bakal ada nih Opa Cashbor. Mantul. Ada gitu-gitunya, boy. Keren. Ide ataupun kreativitas itu emang bisa datang dari mana aja. Iya. Dari sebelah lu, dari kiri lu, dari internet, teknologi kan. Udah nggak terbatas jarak dan waktu, Pak. Iya. Kita mengkonsumsi hal yang sama, ya nggak sih? Betul. Tapi gimana caranya kita mengolahnya ya jadi sesuatu. Betul. Oke, mungkin gue sendiri nih, gue mau nanya ke lo dan sekaligus juga buat teman-teman yang lagi nonton, lu ada tips nggak sih buat teman-teman yang tiba-tiba kreatifnya lagi buntu gitu? Sedangkan lu Oh, kreatif lu buset, Mamang Cashbor, Gua akuin kalau tuh, Ardia, kalau tuh gua akuin, kalau tuh gua iya, akuin. Denny Cagur. Gue kreatif ya. Wallace. Sorry. Iya, kan gue juga sering juga stuck sih. Ya. Nah, biasanya Tapi yang apa yang biasa lo lakuin? bikin fresh itu kalau gue sih bercinta lah. Selamat tahun baru. Lagunya tahun baru tahun 86 tuh kayak begitu lagunya. Wah, Nggak, sosialisasi yang pasti. Nongkrong Nongkrong tuh tuh sumber ngomongnya inspirasi. bercinta. Iya, ngobrol ya. Nongkrong. Cinta pertemanan kan juga cinta. oh iya. Ya emang kadang-kadang dari nongkrong juga bisa Love you, bercinta. Beb. Love you, Beb. Nongkrong sih Nongkrong. Nongkrong tuh paling ampuh, men. Kalau Kayak nge-refresh otak aja dulu. lu stuck karena lu kagak ada temen bicara aja. Bener, Kalau bener, misalnya lu bener. ngomong kadang-kadang lu dimotivasi ulang gitu sama temen lu. Kenapa lu nggak bikin yang kemarin tuh yang gini-gini? Wih, bikin dah. Daripada diam di studio gitu ya, liat Iya. tembok. Kalau nggak yang paling bikin terinspirasi tuh lu lagi nongkrong, tiba-tiba Mustang nih bilang, lu udah dengerin ini belum? Apaan tuh dengerin? Wah asik juga deh gitu. Nongkrong. Keren, nongkrong. Nongkrong, Inilah hasilnya Bener. Mamang Cashbor. Nongkrong, Pak. nongkrong, cinta sama temen, bercinta. Bercinta. Cinta tuh. Amin ya Allah. Kalau gitu mungkin dari Mangkes, Mardial, Denny Wallace, menurut lo kalau orang yang bekerja di industri kreatif harus seperti apa? Harus relate sama harus punya empati sih. Bantuin dong, boy.
Empati itu penting. Relate dalam artian lu ngeliat sekitar, peduli sekitar, nggak harus peduli tapi lu lihat sekitar gitu ya. Jadi ada gunanya ya. Yoi, sama Iya. empati maksudnya lu ngerasain apa yang lu rasa. Bener. Jangan cuman buat lu doang. Jadinya juga relate sama Yoi. yang konsumsi. Kalau Iya, mantap. sama tuh kayak Empati. penulisan lirik misalnya. Kalau lu nggak empati, lu cuman bahas diri lu doang. Iya betul. Cuman jadi sealbum itu mah. Kalau lu misalnya bahas tetangga lu semua bisa jadi 10 album. Gokil. Next single gue empati boleh dah. Boleh. Lu empati, Empati, lu simpati. gua empati. Opati. Zepati. yang keluarin. Yang puas. Ini. Apa nih? Berarti Sah. Sah ya? Mardial. thank you guys. Buat lo yang udah pada nonton, jangan lupa sekali lagi kalau mau subscribe. Di sini nih. Oh iya. Kalau mau likes di mana? Kalau mau bunyiin loncengnya di mana? Kalau mau komen, sini. Tergantung layout YouTube-nya. Kalau dari siapa tahu komennya di atas. Buka channel, komen dong di mana nih? Videonya di bawah. Benar. Dan oke dan teman-teman ini kita ngundang Mamang Cashboard, ngundang Mardian, ngundang Denny Wallace juga terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Sama-sama. Orang super sibuk. Makanya. Dan ini Ngurusin negara, Bor. Yoi. Ngurusin negara. Anak masuk SMP. ada unsurnya ya. Ada. Dan kita berhasil ngejawab komen-komen lu semua yang request. Nih, Skor dong, Mas. makan nih, makan. Makan hiburan kita. Konsumsi maksudnya. Silakan komen ya, siapa tahu untuk nextnya bintang tamunya dari lo teman-teman idenya boleh banget. Boleh. Kalau gitu kita pamit ya. Ibel Dom Mustang. Wow. Cihu.